Nasuh. Ma'asyiral hadirat rahimakumullah, wabil khusus orang tua kita Ibu Hajah Hariri, Ibu Ketua kita Ibu Nur Aini, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah. Orang tua kita Ibu RW ya ternyata ya. Ibu RW kita ya. Ibu-ibu, para sesepuh, para orang tua, para ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Amal, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Ibu-ibu, terima kasih kepada Ibu Ketua yang telah menghubungi saya bahwa malam ini adalah jadwal pengajian saya yang mestinya di Jumat kedua. Saya minta digeser, diberikan jatahnya di Jumat keempat. Alhamdulillah, yang sakit udah pada muncul, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur atas nikmat sehat yang Allah berikan, kita tunjukkan di hadapan Allah untuk kita betul-betul memanfaatkan kesehatan kita, umur kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sekarang sedang berada di dalam masjid dengan kita niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat untuk i'tikaf dalam masjid ini karena Allah, dan kita niat untuk menimba ilmu agama. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu, masuk kepada pelajaran kita halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Sakatatus sholati. Ketemu enggak? Halaman 18. Tapi pasti sama lah. Halaman 18. Di bawah. Baris keberapa, Bu? Sini baris 2 dari bawah. Baris kedua. Iya. Ya, baris kedua. Udah ketemu. Sakatatus sholati. Ayo. Sittun. Baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhu wa baina ta'awudhi wal fatihati wa baina akhiril fatihati wa amin wa baina amin was surah wa baina surati war ruku'i. Iya, sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Sakatatus sholati sittun. Bermula, kebaca Bu. Apa itu? Bermula diamnya sembahyang itu ada 6. Baina takbiratil ihram, pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhu,
kedua antara doa iftitah dan ta'awuz. Wa baina ta'awudzi wal fatihati. Dan kelima, nggak ada tulisan kelima. Dan ketiga kali, dan ketiga antara ta'awuz dan fatihah. Wa baina akhiril fatihati wa amin. Dan keempat antara akhir fatihah dan amin. Wa baina amin was surah. Dan kelima antara amin dan surah. Wa baina surah war ruku'. Dan keenam antara surah dan ruku'. Apa itu sakatat? Diam. Ya. Jadi pertama diamnya kita dalam sholat antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Mana takbiratul ihram ibu-ibu? Allahu Akbar. Allah. Sambil niat ya. Sambil niat. Allahu Akbar. Kan diam dulu tuh. Ambil napas ya. Nah, tadi kan Allahu Akbar kan kita termasuk rada-rada mesti fokus. Karena apa? Karena sambil kita melafazkan Allahu Akbar, hati ini harus ngomong. Nah, nanti pas kita Allahu Akbar, nah kita diam dulu baru Allahu Akbar kabira gitu. Jadi nggak langsung Allahu Akbar kabira. Capek juga ya. Nah, inilah ibu-ibu subhanallah. Jadi kemarin-kemarin kita nggak tahu kalau ternyata selama ini kita diam itu boleh atau tidak. Ternyata memang ada aturannya. Habis Allahu Akbar tidak langsung Allahu Akbar. Enggak langsung Allahu Akbar kabira, enggak begitu. Tapi Allahu Akbar. Tapi berhenti dulu baru Allahu Akbar. Ayo bareng-bareng Allahu Akbar kabiranya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Udah habis itu apa? A'udzubillah ya. Wa ta'awudzu enggak. Wa baina doa il iftitah wa ta'awuz. Yang kedua kan udah selesai tuh. Ya. Tadi apa? Wa ana minal muslimin. Berhenti dulu, napas dulu, ya kan? Enggak langsung wa ana minal muslimin bismillah. Enggak langsung begitu. Tapi berhenti dulu baru deh a'udzubillah. A'udzubillah enggak, Bu? A'udzubillah, ya. Jadi a'udzubillah itu di setiap rakaat harus pakai baca a'udzubillah. Kenapa kita baca a'udzubillah? Karena kita mau baca Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Fatihah. Fatihah Al-Qur'an bukan? Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu baca Al-Qur'an itu sekali lagi sering saya katakan lebih dianjurkan baca ta'awuz yaitu a'udzubillah dibanding bismillah ya. Kalau bismillah di awal surah saja, Fatihah alhamdulillah bismillah itu kan awal Fatihah ya. Jadi di awal saja kayak gini ya. Misalnya ibu mau baca Alif Lam Mim Al-Baqarah, ya mesti bismillah dulu. Karena apa? Karena Alif Lam Mim itu awal surah. Tapi wa ilahukum ibu baca enggak bismillah? Enggak. Jadi kalau misalnya ada imam enggak baca bismillah, langsung aja lillahi ma fis samawati, langsung aja wa ilahukum, langsung aja Allahu la ilaha illa qayyum gitu kan? Enggak apa-apa. Karena apa? Karena wa ilahukum itu ada di tengah. Ya, ada di tengah surah. Bukan di tengah Quran, di tengah surah. Jadi kita baca a'udzu
Jadi setiap mau baca Al-Fatihah baca a'udzu dulu ya. Jadi kalau misalnya sholat zuhur berarti a'udzunya berapa kali? 4 kali. Kalau maghrib 3. Kalau subuh 2. A'udzunya kenapa? Karena baca Fatihahnya ya masing-masing rakaat ya. Habis udah doa iftitah udah selesai, istirahat dulu. Diam dulu baru a'udzubillah. A'udzubillah, ayo. A'udzubillah syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu biarin aja ngulang nggak apa-apa ya. Ibu kalau kita sholat fardu baca Fatihahnya potong-potong ya. Kayak tadi tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau salat fardu kayak begitu. Kalau salat sunat enggak apa-apa dah. Bablas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 3 apa? 3 napas ya. Ada nggak yang bisa nyambung sampai habis? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enggak kuat. Saya mah enggak kuat dah. Ya. Tapi Ibu kalau kuat, apa itu sholat fardu? Apa itu sholat fardu atau sholat sunnah? Di ihdinas siratal mustaqim itu bablasin. Bukan, ihdinas siratal mustaqim. Dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagusnya kayak begitu. Enggak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak begitu ya. Lanjut, yang bagus lanjut. Tapi kalau Bapak suka nggak berani kalau jadi imam. Karena apa? Karena takut nanti napas di jalanan. Jadi akhirnya Bapak ngambil ihtiyatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan kalau imam kan rada-rada dilaguin ya. Kalau baca sendiri enggak kan ya. Iya, langsung aja siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kuat enggak coba? Coba sendiri. Dari siratal ladzina. Enggak, pelan-pelan aja masing-masing. Kuat ya? Kuat. Saya pernah sekali langsung kopi saya coba satu tarikan nafas Al-Fatihah. Iya, kuat. Kuat juga tapi ngos-ngosan. Bener. Saya narik narik nafas dari dalam. Tapi saya ternyata sampai tahu sampai ini sampai udah saya Sekali doang. Tapi jadi sholat capek kalau begitu ya. Iya. Berhenti paling 2 kali lah. Saya mah enggak. Itu yang kayak tadi aja tuh. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 3. Ibu tapi salah kalau bacanya begini.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Salah tuh kalau kayak begitu. Harus ujungnya dibaca. Kalau mau, kalau enggak berhenti. Kalau diwasol, iya. Ya. Jadi kalau diwasol mesti kayak tadi tuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau diwasol. Jadi kalau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi diterusin, tapinya dipotong-potong. Itu nggak boleh ya. Ini ibu-ibu Fatihah kenapa? Harus diperhatiin banget karena ini rukun. Jadi salah ibu kalau bacanya begitu tadi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semuanya dimatiin. Padahal ujungnya ada nggak harkatnya? Ada. Ya. Coba ibu coba tuh yang kayak tadi saya 3 kali napes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau salat sunnah. Kalau salat wajib boleh dimatiin tapi berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Napes terus ya. Terserah ibu mau ngambil apa. Yang penting jangan dimatiin tapi diterusin. Itu tadi habis tadi mana ya? Habis a'udzu habis Fatihah sampai selesai ya. Fatihah sampai selesai nanti waladdallin. Anak berhenti dulu. Saktah dulu. Amin. Ibu-ibu kita itu kalau bisa jangan mendahulukan imam dalam amin. Ini kadang-kadang makmumnya nggak sabaran ya. Imamnya baru waladdallin. Belum juga lin. Padahal kan mesti waladdallin. Amin. Jadi napes dulu si imamnya. Jadi bareng. Anak-anak ya. Trauma. Bukan anak-anak doang, bapak-bapak juga suka dilagu-laguin. Kalau di sana begitu suka dilagu-laguin. Kalau di sini kalau dilagu-laguin bapak-bapak diomelin Bapak Jahariri. Ya. Aminnya dilaguin ya. Banyak. Gimana dipanjangin apa pendek? Amin, Amin. Panjang amin. Ada yang ini amin. 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 Ya, itu ya. Jadi dari Fatihah udah selesai, mau amin, berhenti dulu. Ini kan lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin diam. Diam itu berhenti, ya. Wa baina amin was surah. Kan udah amin tuh. Amin. Berhenti dulu. Jadi sakta, berhenti itu sakta. Sakta itu berhenti. Jadi nyantai aja, jangan terburu-buru. Gimana nggak mau buru-buru ya? Udah ditamplok sama cucu aja ya. Iya lagi sholat cucu ini meluk ya atau jorogin ya. Ibu kalau misalnya tahu-tahu cucu
duduk di depan kita ya. Jangan kepala aja yang dimencongin, pindah badan gitu. Jangan. Nah sekarang gini ya, nih jangan begini. Anak kan suka Ini misalnya nih anak, ini cucu nih. kita mau encong, Pindah kakinya. nanti geser sa badan-badannya. Iya, badan-badannya kan madep kiblatnya bukan cuma kepala doang. Ada kita mau pindah. Iya, dulu kalau anak kan suka Iya, dulu anak sekarang cucu, begitu. kamu geser lagi. Iya, benar. Kalau gini kan suka. Nanti gue geblok di sini ya. Ya Allah, itu Sayyidina Husain kayak begitu sama Rasul. Ya. Jadi Nabi tuh saking sayangnya sama Sayyidina Husain sama cucunya. Ya Allah, kasihan kan. Ini cucu lagi main-main di atas punggungnya, main kuda-kudaan kali ya dia disangkanya ya. Iya, akhirnya lama gitu nungguin puas dulu nih Sayyidina Husain. Jadi kalau ibu, oh nggak apa-apa, tapi satu ya, satu gerakan. Jangan. Kayak di Mekah aja ya, di Mekah. Itu kan kita kan imamnya Imam Syafi'i. Kalau di sana kan imamnya imam macam-macam. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki. Jadi ibu-ibu apa di tangan gitu, apa di pinggang gitu ya. Jadi dia pakai tali. Talinya panjang deh. Tuh anak jadi main gitu. Main dia. Jadi kejauhan mainnya si anak itu tergantung panjangnya tali. Nanti dibetot lagi tuh sama emaknya. Jadi sholat sambil betot ya. Iya, nanti nengok gitu. Ya, jadi kita di Mekah itu ya jangan aneh lah gitu ya. Emang seperti itu. Kalau kita gegaruk 3 kali aja nggak boleh. Di sana mah bukan gegaruk lagi, ya. Udah ya. Jadi tadi bicara abis Fatihah mau amin, diam dulu. Saktah dulu. Wa baina amin was surah. Mau baca surah? Abis amin, diam, saktah dulu baru baca surah. Wa baina surah war ruku'. Udah baca surah, udah berhenti baru ruku'. Kita waktu belum tahu ya, ini orang berhenti kok udah selesai bacanya, kok diem gitu ya, kok nggak buru-buru ruku gitu. Ada itu ibu bapak tuh. Ini imam belum ruku, dia udah mau begini aja, tuh makmum. Kan itu ya. Jadi mesti belajar nih kayaknya nih bapak-bapak. Mesti belajar ada saktah gitu ya, ada diamnya gitu. Jangan main si imam belum ruku, dia udah mau ruku aja. Si imam dengan makmum bareng dengan imam aja nggak boleh. Jadi ibu-ibu makmum bareng dengan imam itu makruh. Harusnya imam dulu baru makmum. Kalau makmum mendahului imam, maka kalau terlampau jauh bedanya haram. Mendingan sholat sendirian aja. Tapi buat orang laki itu sholat berjamaah itu menurut Imam Maliki kalau nggak salah itu fardu ain. Kalau menurut Imam Syafi'i fardu kifayah. Makanya orang laki harus berterima kasih
Kalau di masjid itu ada yang sholat berjamaah. Ada nggak masjid di kampung itu ada, di kampung kita ada masjid yang nggak ada sholat berjamaah? Ketiduran semua. Ya. Jadi di kampung kita nih, kampung kita tuh maksudnya satu RT, satu RT. Misalnya kita nggak ada air nih Bu, di dalam rumah kita boleh tayamum kan, ganti daripada air, tapi kita harus cari dulu. Nggak boleh di rumah kita nggak ada air udah tayamum aja, nggak bisa begitu. Cari dulu satu kampung, satu kampungnya mana, RT ya, satu RT. Nah termasuk ibu-ibu, alhamdulillah di kampung kita ini setiap RT ada musola, iya nggak? Ada musola, ada masjid. Apalagi Kalisari. Kalisari di sini nggak ada. Hah? Ini mah satu RW satu ya gitu. Kalau di kampung sih ya. Jadi kamu ya, kata saya gini ke Bapak, coba kita namain Kalisari kampung masjid ya. Masjid, kan ada ya di mana tuh Masjid 1000 ya. Ya. Masjid Pintu 1000 apa Masjid 1000? Lombok ya, Masjid 1000. Kalau dihitung-hitung banyak itu Kalisari masjidnya, itunya. Lah ini emang satu RW ya? Oh mungkin ini kali ya, satu kampung itu satu RW bukan satu RT ya. Kalau satu RT itu kan 40, berapa warga sih satu RT? Berapa kakak? RW berapa kakak? RW berapa RT? 5 RT berapa kakak? Satu RT berapa kakak? Tiga baris. Ah? 3 baris kan satu RT itu. Satu RT. Oh berarti ya satu kampung tuh satu RT. Kita 3 baris, kita 3 baris. Kalau RW itu rukun warga ya. 3 kali 6. Kalau RT kan rukun tetangga. Kalau RW rukun warga. Kenapa dibilang rukun tetangga? Kenapa dibilang rukun warga? Iya, kenapa dibilang rukun warga? Kenapa dibilang rukun tetangga? Tetangga kan lebih dekat, mungkin di satu RT kan lebih dekat. Cuma 3 barak saya tuh. Iya. Ya, 3 barak, banyak itu. Itunya 6 rumahnya satu baraknya. Wah, ini mau beda lain. Jadi dulu itu bisa jadi menamakan, oh ini RT, ini RW, ada maknanya tuh. Iya. Jadi dalam ibadah juga kan gini ibu-ibu, kalau ada orang yang berbuat maksiat, maka akan kena imbasnya berapa tuh? 40 rumah di kiri, kanan, depan, belakang. Itu berarti satu RT apa RW? RW kayaknya kalau di sini mah. Oh. Kalau ke sini kan cuma RT mah 6. Ini 6 di sini. Iya. Kalau RT. Jadi satu RW ya. Berarti nyari airnya satu kampung satu RW, jauh banget ya. Satu RT kali. Berarti kalau kanan 40, kiri 40, 80. Depan 40. Depan 40. Belakang 40. Berarti 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? Hah? 16 ya. Jadi 160 rumah. Jauh juga ya. Ke RT. Nyari air. Nyari air. Ya. Nanya kiblat. Misalnya gini ibu-ibu, kita kan harus yakin sholat kita itu harus menghadap kiblat. Kita nggak boleh main yakin aja. Karena kalau di rumah kita yakin, karena memang udah tahu. Tapi kalau di kampung orang kan kita nggak tahu.
Kata ibu-ibu pakai kompas, kalau bawa kompas. Saya juga bawa kompas, tapi nggak ngerti. Tapi ada di HP. Iya, kan dibilang saya bawa kompas, tapi bukanya nggak ngerti. Iya, ya. Nanya, misalnya di rumah sakit tuh kan. Jadi nggak boleh main yakin-yakin aja, nggak boleh main yakin aja ada air, ada apa? Ada air, nggak ada air. Kemudian menghadap kiblat pun kayak begitu, harus tanya. Nah itulah perannya yang namanya. Oh kenapa dinamakan RT? Kok dinamakan RW? Jadi ada kaitannya ke agama, ke ibadah gitu. Kayaknya sih bukan RW deh, RW mah kejauhan, capek nyari airnya kayak kok sampai ke RT. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arkanu allati tulzamu fiha tuma'ninatu arba'atun ar-ruku'u wal i'tidalu was-sujudu wal julusu bainas sajdataini at-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harkatin bihaisu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arkanul lati tulzamu fiha tuma'ninatu. Bermula segala rukun yang mesti padanya diam. Itu 4. Arba'atun, ada 4. Kalau tadi saktatun, cuma sebentar. Sekarang ada tuma'ninah. Kalau saktatun, ibu-ibu nggak jadi rukun. Kalau terburu-buru pun, misalnya gini, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Nggak jadi batal sholatnya. Ya. Waladdallin. Kan mesti saktah, mesti diam. Ini enggak langsung amin, enggak apa-apa. Enggak menjadi batal. Tapi kalau tumakninah, kalau enggak ada tumakninahnya, maka menjadi batal sholat kita. Nah, ada rukun-rukun yang perlu ada tumakninahnya. Ibu tahu rukun? Rukun sholat maksudnya. Dalam sholat itu kan ada rukun, ada sunnah. Ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat, ayo masih ingat enggak? Apaan? Kalau rukun sholat, kalau ditinggal atau lupa harus enggak, tambah satu lagi. Nih misalnya ibu, kayaknya tadi saya ruku enggak ada tumakninahnya deh. Nah ibu-ibu, untuk bayar ruku yang tidak tumakninah, tambah 1 rakaat lagi. Nanti pas bulan udah terakhir, udah 4 rakaat, tambahin 1. Atau gini, baca Fatihah. Fatihah itu kan rukun. Kayaknya tadi saya baca Fatihah nggak bener deh bacaannya. Makanya sholat itu harus yakin bener. Ya. Nah kalau ada rasa ragu-ragu, maka tambah 1. Buat apa? Buat bayar Fatihah yang tadi kita ragu-ragu benarnya. Cuman baca Al-Fatihah ya? Baca Fatihah. Kan kalau bacaan yang rukun itu Fatihah, syahadat di akhir, sholawat di akhir, salam. Kalau salam sih memang udah deket terakhir ya.
Misalnya gini, asyhadu alla ilaha illallah, misalnya gitu ya. Terus kayaknya tadi saya baca syahadat salah deh, kurang bagus gitu. Ya diulang asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ibu-ibu kalau niat, ibu udah 3 rakaat. Tadi saya niat sholat apa ya? Zuhur apa asar? Kayaknya nggak ada ya. Hah? Ibu-ibu lumayan kalau gini. Usolli fardhu zuhur Allah di sini Allahu Akbar. Tadi saya niat zuhur apa asar ya? Ulang nggak apa-apa. Lah kalau di 3 rakaat gimana coba? Coba kalau di 3 rakaat nambah 1 apa ulang? Bu, kalau tadi kan saya rukunya salah, enggak tumakninah, tambah 1, ya. Fatihahnya bacaannya enggak bagus, saya tambah 1. Tapi kalau niat, ulang, kan adanya di awal. Saya enggak, udah 3 rakaat, hati ngomong begini. Apa tadi? Tadi saya niat sholat zuhur bahasa. Diulang. Kayaknya nggak ada ya, insya Allah ya. Insya Allah aman-aman aja sholat kita. 3 apa 4? Coba. Akhirnya apa? Berdiri lagi. Tapi ibu-ibu kemarin waktu saya lagi nerangin niat ini saya sholat zuhur apa asar gitu ya. Ada yang nyeletuk ibu-ibu. Ada ustazah katanya gitu. Nih pas giliran usolli fardhu zuhri, jadi ceritanya ini suaminya baca usollinya dinyaringin. Kata saya, emang Bu Aji ngedenger dia baca dia niat sholat. Kedengeran di suaranya dikencengin sama dia, saya dengar. Usolli fardhu zuhri padahal sholatnya sholat asar. Ya. Boleh nggak ibu-ibu usolli fardhu zuhri tapi di sini usolli fardhu asri, boleh nggak? Di sininya usolli fardhu zuhri tapi di sininya niat sholat asar, nggak boleh. Kan harus mulut dan hati. Gitu. Lain halnya kalau dia nggak talafuz. Lain halnya kalau dia nggak usolli, langsung aja Allahu Akbar, niat sholat asar. Tapi kalau udah usolli fardhu zuhri, maka mulut, ucapan dan ini harus walaupun itu yang namanya talafuz itu sunnah kan? Sunnah nggak Bu? Sunnah. Karena apa ibu? Pantulan bacaan itu ke sini. Sekarang lagi ngomongin tumakninah ya. Kalau diam yang namanya saktah tidak berpengaruh kepada sah atau tidaknya sholat. Kalau tumakninah, itu berpengaruh. Ada 4 ibu-ibu. Tumakninah dalam rukun ada 4. Ibu kalau tahiyat awal masuk kemana? Rukun apa wajib? Rukun apa sunnah? Sunnah apa? Sunnah ab'ad. Kalau ditinggal sujud sahwi. Iya. Kalau subhana rabbiyal azimi masuk kemana? Rukun apa sunnah? Sunnah apa? Sunnah pakai sujud sahwi enggak? Enggak. Iya, ibu udah ngerti udah. Alhamdulillah. Itu masuk ke mana? Sujud sahwi. Masuk ke ab'ad. Jadi ada 4 ya rukun yang harus ada tumakninahnya. Apa? Ruku. Nah itu sebelum nanti ke bawah, kadar tumakninahnya itu baca subhana rabbiyal a'la 1 kali. Di sini subhanallah. Subhana rabbiyal a'la. Kalau kita baca dengan baik subhana rabbiyal a'la, itu sudah berarti kita sudah tumakninah. Kan ibu-ibu kita sholat
walaupun nggak baca nggak apa-apa. Yang penting bacanya yang itu aja tuh yang benar. Tadi apa? Fatihah, syahadat, sholawat di akhir, syahadat di akhir, sholawat di akhir, dan salam. Misalnya ibu udah begini aja. Yang penting ada tumak ninanya nggak apa-apa. Tapi kan masa nggak baca ya? Maka iya, bacaan itu buat menandai kita tumak ninah, gitu maksudnya. Makanya ibu jangan juga terlalu protes kalau misalnya bacaannya ada yang beda. Saya pernah cerita apa enggak? Jadi ada saya punya waktu murid lah ya gitu di Sudirman sekolahnya, dia baca apanya beda gitu. Allah berkabironya beda. Allahumma ba'id baina. Allahumma ba'id baina apa sih? Iya, jadi jangan juga terlalu dimasalahin gitu ya. Ya, kalau ruku sama enggak? Sama. Oh, cuman itu doang, doa iftitah doang. Oh, enggak pakai kunut, iya. Sekarang gini ibu-ibu. Ibu-ibu kan pakai kunut. Pakai sujud sahwi. Kalau yang memang sengaja tidak pakai kunut, pakai sujud sahwi enggak? Enggak. Iya, orang memang dia meyakini tidak perlu kunut, ya tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa sih artinya? Sujud karena lupa. Sahwi itu kan lupa. Kenapa sujud sahwi? Karena lupa. Nah, ini sengaja. Maka nggak perlu sujud sahwi. Sudah, jangan dimasalahin ya. Jadi ibu-ibu, tanda ukuran tumak ninah itu ya seperti apa yang kita baca, subhana rabbil azim wa bihamdih. Oh, berarti satu kali itu. Jadi kalau misalnya tarawih kan kadang-kadang suka cepet ya. Kali sekali doang kali. Subhanallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdih. Ya Allah, mana dia? Itu pertama ruku ya. Yang kedua apa? I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Udah sampai situ aja. Allahu akbar. Tapi nggak boleh juga sami Allahu liman hamidah langsung begitu. Jadi belum tenang anggota badan. Nah, nanti di bawah nih ada apa artinya tumak ninah? Apa itu tadi? I'tidal. Yang harus tumak ninah. I'tidal tuh yang bacaannya sami Allah ya. Terus apa lagi? Sujud. Yang harus ada tumak ninahnya. Terus apa lagi? Duduk antara dua sujud. Jadi ada 4. Apa aja Bu? Tumak ninah di ketika ruku. Kemudian ketika i'tidal. Kemudian ketika sujud. Kemudian ketika duduk antara dua sujud baca apaan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus padahal ini kita udah sholat melulu ya. Masih dipelajarin aja udah sholat melulu juga. Enggak. Ustazah ini enggak bosan-bosannya yang dibahas sholat melulu. Orang kita udah pinter sholatnya gitu ya. Ya. Bukan masalah nggak benar, pasti benar. Cuman ibu kita belum tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, ya, mana yang harus tumak ninah, mana yang tidak, mana yang harus sakta, mana yang tidak. Sekarang gini ibu udah benar sholatnya. Gampang kok sholat benar. Tinggal liatin aja orang sholat. Benar udah sholatnya. Sah enggak? Diterima enggak? Diterima. Sah maksudnya ya. Sah. Tapi enggak ada ilmunya. Cuma dapat 1.
Sekarang dari takbiratul ihram, dari Allahu Akbar sampai salam, ibu nggak tahu tuh mana yang wajib mana yang sunnah. Tapi benar sholatnya sah. Nah sekarang kita pilih-pilih. Oh ini yang ruku, ini yang wajib, ini yang sunnah. Nah itu berarti kita sholat dengan ilmu. Beda nggak nilainya? Beda. Iya, inilah ibu-ibu nilai plusnya ibadah dengan ilmu. Ya. Jadi ibu-ibu itu adalah kasih sayang Allah buat kita orang yang awam yang nggak pakai ilmu, dia sholat, tapi tetap sholatnya sah. Karena gampang ngelihat. Ya. Ibu-ibu kalau puasa kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi gampang juga. Yang penting tidak masuk apa-apa ke dalam rongga kita. Jadi ya Allah subhanallah tuh, ibu-ibu Allah tuh perintahkan kita ibadah tuh nggak ada yang sulit. Ya, walaupun nggak ada ilmunya. Tapi apakah terus-terusan harus dengan tidak ada ilmunya? Enggak, harus ada ilmunya supaya ada nilai plusnya. Nah, akhirnya apa ibu-ibu? Oh, kita belajar ini yang sunnah, ini yang wajib. Kayak ibu-ibu gini, ada yang menganggap semuanya wajib. Basuh telapak tangan apa? Wajib. Kumur apa? Wajib. Hidung sunnah, muka wajib. Repot ya. Tapi nggak repot, benar dia. Sah nggak? Sah. Karena apa? Karena semuanya dianggapnya wajib. Coba kalau ibu menganggap muka sunnah, tapi ibu basuh, sah nggak sholatnya? Wudunya? Enggak. Iya. Makanya anggapnya semua wajib. Itu sementara belum belajar, gitu. Jadi ibu-ibu tadi apa? Tumak ninah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Harus tumak ninah. Yang banyak enggak tumak ninah tuh sami Allah. Nah, sekarang kita pengen tahu apa itu tumak ninah? Tumak ninah tuh hiya sukunun ba'da harkatin bihaisu yastakirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Apa itu tumak ninah? Yaitu diam sesudahnya bergerak. Kita kan sami Allah habis bergerak kan? Sami Allah liman hamidah. Tenangin dulu itu anggota badan. Setelah tenang, setelah diam, semua anggota badan baru bergerak lagi. Itu yang namanya tumak ninah. Diam sesudahnya bergerak. Dengan sekira-kira diam tetap oleh tiap-tiap anggota pada tempatnya dengan sekedar membaca apa? Subhanallah. Ya. Jadi ibu udah bagus sholatnya ya. Ibu kalau khusyuk masuk rukun nggak? Enggak. Iyalah. Ya Allah, kalau kita ruku, kalau kita khusyuk rukun, nggak sholat. Orang nggak khusyuk, kemana-mana pikiran. Tapi menentukan pahala khusyuk itu. Menentukan pahala. Ibu diterima nggak? Sholatnya diterima, walaupun nggak khusyuk. Sah nggak? Sah. Tapi pahalanya kan kita bukan cuman sekedar pengen sah doang, pengen dapat pahala juga. Ibu kerja, kira-kira pengen dapat gaji nggak?
Pengen. Capek-capek kerja, nggak dihargain banget. Mana gajinya gitu kan? Apalagi anak sekarang belum kerja udah nanya. Emang begitu ya? Saya gajinya nanti berapa gitu. Ya. Nah, ibu-ibu nanti khusyuk berpengaruh kepada pahala. Ini 4 rakaat. Dari sejak Allahu Akbar sampai salam, khusyuknya tuh ukurannya seapa? Di jumlah-jumlah sama malaikat cuma 1 rakaat. Ya udah 1 rakaat doang yang dapat pahalanya. Iya. Tapi ibu-ibu jangan takut. Malaikat taunya apa yang kelihatan doang. Dari dalam diri kita. Iya, yang dicatat itu yang kelihatan sama malaikat. Tapi ada rahasia cuman Allah yang tahu. Nah, itu kasih sayang Allah buat kita. Dan alhamdulillahnya ibu-ibu dari sholat kita itu setiap kebaikan kita nilainya ada 10. Setiap kebaikan. Nanti kan dikurang-kurangin tuh Bu. Ya dia kagak khusyuk nih, kurangin. Dia kagak sempurna, bukan nggak sah nih ya. Kurang. Pasti kan ada sisanya ya. Coba kalau cuma 1 habis. Minus lah. Terus ada malaikat pula. Ibu-ibu, malaikat itu selalu bersama kita. Kapan? Kalau kita lagi berbuat amal soleh. Jadi malaikat itu sayang banget sama kita, orang mukmin. Nanti dideketin kita. Malaikat bersama kita. Apa yang dikerjakan oleh malaikat? Ini kita nih banyak malaikat nih Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11. Malaikatnya iya. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Mintakan ampun buat kita. Mendoakan kita. Tuh, ya. Mendoakan kita, mintakan ampun tuh, Bu. Memberikan rahmat itu kewenangan Allah. Ya. Nah, nanti minta rahmat sama Allah buat kita gitu. Ya. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan sepanjang hidup kita ada banyakkan perbuatan baiknya ya. Supaya apa ibu-ibu? Supaya yang dekat dengan kita adalah malah malaikat. Ketika kita berkelakuan jelek, mudah-mudahan cepat diingetin. Sehingga kita banyak-banyak istighfar. Amin ya robbal alamin. Pas jam 9.